Masa DOC atau Day Old Chicken adalah masa yang paling rawan di antara fase-fase kehidupan ayam. Untuk itu, kita harus mempunyai cara yang benar untuk perawatan DOC ini. Day Old Chicken atau ayam pada umur 1 hari ini sangat lemah terhadap berbagai macam serangan penyakit. Ibarat bayi yang baru lahir, maka kita harus memberikan perhatian penuh kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar telur-telur semuanya? Semoga Allah selalu memberikan kepada kita kesejahteraan, kebahagiaan, dan kelonggaran, dan juga diberikan kekuatan selalu untuk taat kepadanya dalam setiap saat dan keadaan. Masa paling rawan di dalam kehidupan ayam atau fase kehidupan ayam adalah masa DOC atau Day Old Chicken. Pada masa ini ayam harus mendapatkan asupan pakan yang cukup, yang tepat, minuman juga demikian, dan juga harus mendapatkan tempat yang memenuhi syarat. Tentu tempat memenuhi syarat ini tidak harus yang mahal, akan tetapi memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi DOC tersebut. Dan memang banyak sekali cara yang disampaikan oleh saudara-saudara peternak kita yang lain tentang bagaimana cara merawat DOC tersebut. Dan di sini saya ingin berbagi cerita, berbagi cara tentang bagaimana merawat DOC. Perawatan DOC ini kita mulai dari ketika ayam kita atau DOC kita baru menetas. Ketika baru menetas, DOC kita tidak boleh langsung dipindahkan ke tempat lain. Ini kalau menurut pengalaman kami pribadi di peternakan kreatif ya. Kami menetaskan DOC atau telur-telur kami ini dalam mesin tetas sampai dengan berusia 1 hari minimal ya, 1 hari dalam mesin tetas paling tidak ini. Nah, ciri-cirinya kami memindahkan itu, waktu memindahkan itu tidak tergantung kepada jam atau berapa jam atau berapa lama sebenarnya, tetapi kami memindahkan DOC kami itu ketika mereka sudah kuat berdiri dan mulai mencari-cari pakan, sudah mulai mematuk-matuk, itu berarti dia sudah kuat. Nah, ketika mereka sudah mulai kelihatan mencari pakan, maka kita sudah bisa memindahkan DOC kita ke kandang brooding, ya, kandang pembesaran pertama. Nah, bentuk kandang brooding itu ya tergantung kepada selera masing-masing sebenarnya. Akan tetapi pada prinsipnya adalah kehangatan yang cukup, lalu kandang juga harus kering, dan yang nomor 3, asupan oksigen cukup. Jadi ada 3 syarat itu tadi ya. Untuk kandang itu sendiri harus mempunyai 3 syarat tadi. Kering yang pertama, yang kedua kehangatannya pas, yakni sekitar 35 derajat. Terus dia juga harus memiliki asupan udara oksigen yang cukup agar DOC kita tidak kekurangan oksigen. Syarat berikutnya adalah makanan. Makanan ini apabila kami biasanya di peternakan kreatif ini, kami biasa memberi makanan kepada DOC kami ketika mereka baru saja dipindahkan. Jadi pakan yang kami berikan adalah konsentrat atau pur untuk starter. Biasanya kami memakai konsentrat 611 atau 611. Nah, karena itu yang ada di sekitar sini yang tersedia konsentrat untuk starter yang paling baik di sini untuk di daerah kami ini, karena kami letaknya ya lumayan di perkampungan pedesaan lah ya, jauh dari kota, sehingga kurang lengkap lah kalau toko-toko pakan di sini kurang lengkap. Tapi kami biasa membeli 611 untuk starter ini. Dan kami tidak mengganti-ganti 611 ini sampai dengan dewasa, tetapi kami hanya menambahkan campuran berupa dedak jagung ketika sudah mulai berumur 21 hari. Jadi dari usia
1 hari sampai dengan umur 20 hari kami tidak memberikan pakan tambahan selain dari konsentrat. Lalu cara pemberiannya ini yang kami mempunyai trik tersendiri untuk pemberian pakan kepada DOC kami sampai dengan umur 20 hari ini seperti inilah kira-kira ya. Jadi pertama kali kami mencampurkan dulu air alkali dengan enzim, dicampurkan dengan air. Prosentasenya 5% air alkali, 5% enzim, dan selebihnya itu 100%-nya air. Nah, air putih biasa, kami tidak menggunakan air khusus atau air yang steril atau air apa, kami menggunakan air sumur biasa yang kami ambil dari sumur tanah ya, sumur biasa lah, sumurnya orang desa itu ya. Dan kami tidak merebusnya. Nah, pakan tadi yang pakan konsentrat 611 tadi kita campurkan dengan sedikit air ya, hanya sedikit saja dari air campuran alkali, air alkali dan enzim tadi kita campur dengan air tadi, hanya sedikit saja. Lalu kita campurkan, kita aduk-aduk sehingga agak lembut empuk lah gitu ya, cukup untuk dimakan. DOC ini dia terasa lembut empuk gitu. Nah, maka setelah itu kita untuk hari pertama biasanya kami hanya menaburkan di sekitar di bawahnya sajalah, di bawah DOC itu. Nah, tidak kami berikan wadah pakan tersendiri karena mereka masih belajar makan. Nah, pemberian makan ini kami contohkan di sini ya. Ini adalah DOC kami yang berumur, kalau saya tidak salah, 3 harian ini. Ini kami berikan makan dengan cara seperti itu ini. Dan alas kami biasanya ini kami ganti setiap mereka sudah diangkat dari sini. Jadi tidak tiap hari diganti gitu ya. Tidak apa-apa selama alas ini kering. Dan kalau malam hari biasanya kami tidak menyediakan air minum karena takutnya kecemplung ini ya. Air minum ini kalau malam hari kami angkat dan kami keluarkan dari box brooding ini, karena pernah terjadi ketika pagi hari ada yang kecemplung dan nggak bisa keluar sehingga mati. Maka mulai dari waktu itu kalau umur di bawah 10 hari maka malam hari tidak kami sediakan air minum ya. Jadi air minum ini kita angkat, kita keluarkan, biarkan mereka tidur tanpa harus nyanding air minum. Nanti pagi hari baru diberikan air minum kembali sama pakannya. Nah, inilah perawatan kita untuk DOC kita pada usia 1 hari ya. 1 hari sampai dengan 1 minggu masih seperti ini. Pokoknya ini selalu diberikan pakan ini bisa 3 kali sehari atau boleh juga lebih, tergantung dari kesempatan kita lah. Tetapi jangan sampai 2 kali sehari karena mereka agak lambat pertumbuhannya nanti kalau kita hanya 2 kali sehari. Dan pakan selalu dibasahi dengan campuran air alkali, enzim, dan juga air putih tadi, air putih biasa. Setelah agak lembut sih, kelihatan agak empuk ya, tetapi tidak sampai demleng, tidak sampai kelet gitu ya, tidak sampai becek gitu. Karena kalau becek biasanya hanya diinjek-injek saja. Dan untuk air minum kami juga menambahkan air alkali sebagaimana yang selalu kami sampaikan. Jadi kami selalu membeli air alkali kepada ayam-ayam kami dari mulai umur 1 hari sampai dengan tua, sampai dengan produksi. Caranya ya hanya 5% dari jumlah air minumnya. Oke dulur-dulur, demikian berbagi kami pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Tentu semampu kami kita akan menjawab dengan sejujur-jujurnya lah ya, apa yang kami lakukan dengan peternakan kami yang kecil ini. Semoga bisa menjadi inspirasi dulur-dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.